Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas suatu hal yang sangat menarik, yakni tentang feminisme dan kesetaraan gender. Dalam Islam itu sendiri, feminisme dan kesetaraan gender bukan sebatas menuntut kesamaan hak, akan tetapi bagaimana menegakkan keadilan sesuai fitrah dan nilai Quran itu sendiri. Untuk karena itu, kita akan membahas lebih dalam bagaimana Al-Quran memandang tentang persoalan feminisme dan kesetaraan gender ini. Ya, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke pembahasannya. Sebelum ke pembahasannya lebih dalam, kita akan sedikit memberikan gambaran apa itu feminisme dan kesetaraan gender. Secara umum, feminisme merupakan sebuah gerakan sosial, politik maupun ideologi dengan tujuan membangun suatu kesetaraan itu sendiri. Feminisme memiliki tujuan utama, yakni memperjuangkan hak-hak perempuan dalam melawan sistem patriarki, yakni sebuah sistem yang menganggap laki-laki adalah satu-satunya pemegang kekuasaan. Sementara kesetaraan gender itu sendiri merupakan kondisi atau keadaan seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, di mana laki-laki maupun perempuan itu berhak untuk mengembangkan potensi dirinya, dan tentunya dalam berbagai aspek baik sosial, politik maupun lainnya, tanpa ada sekat maupun batasan. Sementara itu, feminisme dan kesetaraan gender menurut para mufasir klasik maupun mufasir kontemporer, menurut mufasir klasik seperti halnya Al-Qurtubi atau Tabrani, dalam menafsirkan ayat Al-Quran yang berkenaan dengan masalah gender ini, mereka menggunakan pendekatan normatif. Jadi di sini mereka berfokus pada tanggung jawab moral maupun tanggung jawab sosial. Mereka menekankan pada persamaan peran antara laki-laki dan perempuan. Tidak ada dominasi dari salah satu pihak. Mereka beranggapan bahwasanya keadilan merupakan persamaan itu sendiri. Sementara itu, menurut para ulama kontemporer seperti Aminah Watut, Fazlur Rahman, M. Quraish Shihab, dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang berkenaan dengan gender, mereka menggunakan pendekatan kontekstual. Jadi di sini mereka menganggap bahwasanya Al-Quran atau nilai Al-Quran merupakan keadilan dan kesalingan atau mutuality. Tidak ada superioritas yang berhubungan dengan aspek biologis. Mereka beranggap bahwasanya kesetaraan tidak akan menghilangkan persamaan, tapi kesetaraan akan menumbuhkan keadilan. Jadi langsung saja kita menuju dalil bahwa kesetaraan gender itu harus sama dalam spiritualnya juga. Jadi di hadapan Allah SWT itu nilai manusia tidak dibedakan secara jenis kelamin. Dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 97 dijelaskan bahwa siapapun laki-laki atau perempuan yang beriman dan beramal soleh akan diberikan kehidupan yang baik. Kemudian juga dalam surah Al-Ahzab ayat 35 itu disebutkan bahwa laki-laki dan perempuan itu sejajar. Itu dari cara beriman, sabar, jujur, bersedekah, hingga yang banyak berzikir. Jadi artinya apa? Dari kedua ayat di atas bisa kita ambil, yaitu pahala dan dosa itu tidak pakai kategori gender. Laki-laki dan perempuan itu sama-sama subjek moral dan subjek agama. Kemudian kita lanjut ke dalil saling melengkapi. Jadi Al-Quran itu menggambarkan relasi suami istri itu sebagai atasan dan bawahan, tapi juga sebagai pasangan yang saling melengkapi. Dalam surah Al-Baqarah ayat 187 itu menggunakan istilah yang indah, yaitu kalian adalah pakaian bagi mereka dan mereka pakaian bagi kalian. Pakaian ini melindungi, menutupi aib dan memberi rasa aman. Lalu juga di surah Ar-Rum ayat 21 itu ditegaskan tujuan relasi itu adalah sakinah, mawadah, dan
rahmah atau ketenangan, dan juga kasih sayang. Jadi relasi ideal itu dalam Islam bukan kekerasan, tapi juga ketenangan dan empati. Kemudian kita lanjut ke contoh yang dekat dengan kita, yaitu contoh dari penerapan dalam keluarga. Nah, ini karena dekat dengan kita, jadi kesetaraan itu tidak berhenti di teks, tapi juga harus terlihat dalam praktik keluarga. Misalnya begini, pembagian peran yang adil. Ayah dan ibu itu sama-sama terlibat dalam pengasuhan anak dan pengambilan keputusan. Kemudian keluarga yang ideal itu adalah keluarga yang bebas dari kekerasan, baik fisik, verbal maupun psikologi. Sebelum saya akhiri pembahasan kita kali ini, saya akan sedikit memberikan salah satu contoh tentang feminisme dan kesetaraan gender, tentunya dalam lingkup yang sangat kecil, yaitu di tempat tinggal saya di Pondok Pesantren Idiatul Hasna Salatiga. Di sini ada salah satu program yang diberi nama Hitobah. Nah, dalam program Hitobah itu sendiri, baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan atau hak yang sama guna menyalurkan bakat yang dimiliki, tentunya dengan bakat ala pesantren seperti halnya ceramah, terus membaca kitab dan qiraah. Nah, tanpa berlama-lama saya akan menampilkan sedikit cuplikan video mengenai feminisme dan kesetaraan gender di Pondok Pesantren Idiatul Hasna Salatiga. Ya, sekian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Apabila saya dan teman saya banyak tutur kata yang tidak berkenan di hati, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.